إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله المصطفى وعلى أهل وأصحاب أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah bifadlillah wa rahmatih. Dengan segenap karunia dan rahmat Allah, dari awal kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini manifestasi atau perwujudannya adalah dengan kita dapat melaksanakan rangkaian dari ibadah Jumat yang wajib, terutama adalah menyampaikan dan menyimak khutbah dan diakhiri dengan salat berjamaah. Berikut diiringkan dengan amalan ibadah yang wajib dan sunnah lainnya. Yang kedua, di awal tadi pun kita telah menyampaikan salawat salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warathatul anbiya, bapak ibu guru, ustaz-ustazah kita, dan fadilahnya semoga sampai kepada kita semua yang senantiasa tunduk patuh kepada sunnah beliau, jalan kehidupan beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga semuanya mendapatkan syafaatul ujma fi yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang sangat saya hormati dan semoga Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pula khatib pribadi merasa sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa pada kesempatan hari ini di Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama khatib pribadi dapat berdiri kembali di depan jemaah sekalian setelah 4 tahun khatib berpisah karena jalan kehidupan menentukan harus berdiam di Palembang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan 12 o'clock PM, khatib berdiri di sini dengan lutut yang bergemetaran, dengan hati yang sangat bergoncang, bergejolak karena berdiam tegak di hadapan jemaah sekalian, di hadapan para sepuh di sini, di hadapan para kakak-kakak saya di sini yang ternyata alhamdulillah
masih berkesempatan untuk hadir, masih Allah panjangkan sisa umurnya. Mudah-mudahan sisa umur dari para kakanda sekalian, para bapak semuanya, Allah curahkan keberkahan. Di bulan Ramadan ini memang kita harus memanjatkan doa, saling mendoakan, karena itu diantara silaturahim yang hakiki. Dari mulai yang saya hormati para kesepuhan, para pejabat-pejabat di sini, Pak RW dan sebagainya, saya mengucapkan alhamdulillah jazakumullah dan jaza wa ahsan jaza khairan katsira atas fasilitasnya yang kembali kita rasakan, terutama yang saya pribadi rasakan sebagai khatib yang sudah lama barangkali tidak hadir di sini. Namun inilah yang namanya persaudaraan. Boleh dikata sejauh-jauhnya bangau terbang, pasti akan kembali ke sarangnya juga, akan kembali ke kubangan. Begitulah saya. Kemanapun saya pergi, walaupun ke seberang, namun tetap teringat, selalu teringat kepada jamaah di Masjid Ikhwanul Qaryah yang dipelopori oleh Pengarsana almarhum Bapak Haji Kobar Jaya, Bu Ais dan sebagainya, sekeluarga besar beliau yang menyokong perjuangan dakwah saya dari sejak saya remaja hingga sampai saat ini tentunya. Semoga kebaikan keluarga besar dari Bapak Haji Kobar, kebaikannya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, karena telah menyokong perjuangan dakwah dari seorang tunanetra. Biarpun bagaimana, dulu Rasulullah SAW ketika diingatkan oleh Allah dengan penuh cinta kasih, bukannya Allah marah, namun Allah mengingatkan cara terbaik untuk memuliakan orang tunanetra atau tidak bisa melihat. Diberikan oleh Rasulullah SAW itu, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, yang termaktub dalam surah yang sering kita baca juga, yaitu surah Abasa, yang diantara ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ila akhir ayat, ila akhir surah. Di antara intinya, yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpaling kepada orang yang tidak bisa melihat ini, yaitu sahabat yang bernama Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau Ummi Maktum ini dicanangkan sebagai salah satu dari 10 sahabat ahli surga yang pasti masuk surga. Beliau Ummi Maktum dicanangkan pula sebagai salah satu pejuang dari kalangan disabilitas. Beliau Ummi Maktum ini dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sifatnya yang pertama adalah sifatnya ja'a. Apa itu ja'a? Ja'a itu datang, mendatangi. Segala sesuatu yang sifatnya lebih dulu biasanya dalam Islam itu dimuliakan, lebih tinggi daripada yang belakangan. Shaf dalam sholat, dalam ibadah Jumat, orang berlomba-lomba paling depan, pahalanya pasti tidak sama dengan shaf yang di belakang. Yang memberi sedekah, sekarang ada kotak infak atau kenceleng berjalan yang memasukkan uang, walaupun mungkin sedikit, tapi dibarengi dengan keikhlasan apalagi besar, itu tidak sama dengan yang melewatkan kotak infak begitu saja. Semua Allah sudah perkenankan dengan seadil-adilnya. Wad'u syai' fi mahalli. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka tidak sama antara orang yang memberi dengan yang menerima. Yang melewatkan kesempatan tidak sama dengan orang yang memanfaatkan kesempatan, tidak sama. Yang silaturahmi mendatangi itu tidak sama derajatnya dengan yang didatangi. Karena dia sudah berusaha untuk mendatangi. Nah, jadi semuanya ada ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada ukurannya. Termasuk juga mendatangi. Ummi Maktum radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW untuk ja'a tadi, mendatangi Rasulullah SAW dengan berniat untuk belajar. Intinya belajar.
ingin mengubah diri ke arah yang lebih baik dari agama yang sebelumnya menuju kepada fitrah sejati agama semula yaitu Islam. Pulang kepada Islam, kembali ke fitrah. Inilah Maktub. Makanya sampai sekarang orang yang langsung mendatangi guru, istilahnya talaqi, ketemu langsung dengan guru, ibaratnya lutut itu bertemu dengan lutut guru, itu akan berbeda ketika dia hanya belajar dari mungkin sekarang YouTube. Walaupun saya juga punya channel YouTube yang mungkin bisa dilihat nanti Abi Hilman ya, channelnya Abi Hilman. Nah di sini hanya sekedar fasilitas untuk dakwah dan juga kenang-kenangan saja, supaya para YouTuber terutama yang bergerak di bidang dakwah itu bisa mengimbangi bahkan mengalahkan YouTuber-YouTuber lain yang menyebarkan konten-konten yang tidak berguna, bahkan yang menghancurkan Islam. Tapi belajar yang sesungguhnya yang sejati adalah datang kepada guru. Nah, sunnah sahabat Umi Maktub adalah mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk belajar. Dan kita kalau ilmunya berkah, ingin berkah, datangilah guru. Selenggarakan pengajian yang dirintis oleh mungkin pendahulu-pendahulu kita hidupkan kembali. Lalu kita datang menghadirinya, maka di situ ada keberkahan ilmu. Dihidupkan program-program majelis taklim yang ada, lalu kita menghadirinya, kita datang, itulah namanya mendatangi guru, mendatangi ilmu. Jadi payahnya beda antara yang datang dengan diam saja di kamar. Keilmuannya juga lebih berkah. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Ketika saya dan juga barangkali ustaz-ustaz atau ulama-ulama lainnya yang betul-betul mendatangi guru, habbah kepada guru, ta'zim kepada guru, datang kepada guru, kepada para alim ulama, kita belajar, kita raih ilmunya, kita timba ilmunya, maka akan terasa sangat lebih melekat ketimbang orang yang hanya diam saja di rumah sekedar mendengarkan radio. Beda, ada pengorbanan kalau datang. Itu yang pertama. Yang kedua modalnya adalah, saya potong saja kalimahnya, yas'a. Kedua modal Umi Maktub adalah yas'a. Apa itu yas'a? Berusaha bagaimana caranya supaya ilmu itu melekat dalam dirinya. Sehingga Rasulullah SAW ketika melihat upayanya Umi Maktub begitu serius, begitu gigih menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafalkan dan mengamalkan hadis, bertanya sana, bertanya sini. Ya, termasuk juga kisah Umi Maktub itu bertanya tentang bagaimana kalau saya ini tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa datang ke masjid, tidak ada yang nuntun dan sebagainya. Itu cuma sekedar bertanya. Bukan berarti Umi Maktub minta rukhsah. Mohon maaf, saya tidak sependapat kalau Umi Maktub minta rukhsah, minta keringanan. Bukan. Kenapa? Karena jihad saja beliau pinta. Jihad fisabilillah saja beliau pinta. Perlu saudara ingat, yang belum tahu ya, kalian sudah tahu alhamdulillah, ketika perang melawan negara adidaya Persia, perang Mu'tah yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Umi Maktub salah seorang pejuangnya. Loh, kok bisa orang buta istilahnya? Mau buat apa orang buta? Gerak aja susah. Kemana-mana aja pegang tongkat. Bikin apa ini Umi Maktub ini? Kok bisa mau jihad? Kasarnya mati konyol. Ternyata tidak. Di zaman Rasulullah SAW memang ditolak. Ketika Umi Maktub minta jihad itu ditolak. Tapi ditolak bukan berarti tidak ada solusi jihad yang lain. Jihad yang pertama, Umi Maktub dipercaya sebagai delegasi Rasulullah SAW pergi ke Madinah berbarengan dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Umi Maktub diutus dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu diutus mereka berdua untuk menjadi delegasi Rasulullah SAW dan berdakwah di Madinah. Pembukaannya oleh berdua ini, Mus'ab bin Umair dan Umi Maktub radhiyallahu anhu. Itu sebagai pemuliaan Nabi Rasulullah SAW. Persis seperti Abah, persis seperti Pak Haji Kobar memuliakan saya. Dia nasihati saya belajar sama si Abah, dan saya difasilitasi untuk dakwah di sini dari sejak remaja sampai sekarang. Persis seperti itu, memuliakan orang buta.
Bukan hanya memanfaatkan orang buta untuk belajar saja. Biarinlah ini harus ada orang yang tidak bisa melihatnya supaya ada isinya. Nanti ada donatur datang. Bukan hanya untuk itu, bukan untuk itu dimanfaatkan orang buta ini, bukan. Tapi untuk belajar supaya lebih baik. Dan lalu setelah ilmu dapat, difasilitasi untuk dakwah. Itu yang benar. Maka Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa Umi Maktum ini punya usaha. Nah, kembali ke yang tadi, Umi Maktum setelah itu digantikan tugas jihadnya itu ya dengan selain menjadi delegasi pembukaan Madinah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi berperang di jalan Allah, yang mana Umi Maktum merengek-rengek untuk minta perang, ikutan perang, digantikan dengan tugas Umi Maktum belasan kali menjadi pemimpin kota Madinah selama Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu pergi selama perang. Kurang apa Rasulullah dan para sahabat yang lain memfasilitasi Umi Maktum? Dan puncaknya Umi Maktum mendapatkan pahala syahid. Bagaimana sih caranya? Akhirnya karena Umi Maktum merengek-rengek terus di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak berhasil juga ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil Umi Maktum membujuk Khalifah Umar untuk pergi berjihad. Mungkin kalau kata orang sini eleng-eleng gitu Khalifah Umar ini. Ya sudahlah kalau gitu. Ayo silakan Anda berjihad di jalan Allah. Bagian apa? Diberikan. Akhirnya ketemu bagian megang bendera, megang panji. Karena kalau pegang panah atau mungkin pegang pedang itu tidak akan mungkin bisa dikendalikan oleh orang yang tidak bisa melihat. Akhirnya pegang panji. Tapi resikonya jelas sangat besar. Kenapa? Bahkan lebih besar. Kenapa? Karena pegang panji itu orang yang paling kelihatan. Ciri bahwa pasukan itu kalah atau menang, panjinya itu kalau kalah panjinya akan terbang, jatuh. Kalau menang, maka panjinya akan tegak berdiri. Ternyata Umi Maktum jihad syahid sebagai syuhada. Sedangkan panglimanya Panglima Khalid bin Walid matinya dikehendaki oleh Allah di tempat tidur saja. Walaupun tidak mengurangi kemuliaan Panglima Khalid bin Walid, tidak. Hanya orang yang melihat saja wafatnya di tempat tidur Allah tentukan. Ya kalau wafatnya di medan jihad barangkali runtuh semangat jihad kaum muslimin, itu sudah Allah tetapkan. Tapi seorang buta, orang a'ma, Umi Maktum tidak bisa melihat, wafatnya di medan jihad dengan berbagai macam tusukan tombak, panah, pedang di tubuhnya. Ini saya ungkapkan juga ini. Kalau yang sudah tahu mudah-mudahan akan menjadi lebih yakin. Kalau yang belum tahu mudah-mudahan akan menjadi tambah keyakinannya bahwa orang yang tidak bisa melihat pun penuh usaha seperti itu. Bagaimana dengan tuan-tuan jamaah sekalian yang Allah curahkan penglihatan cukup? Ini perlu perenungan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam jihad fisabilillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan yang terhormat. Pada khutbah yang kedua ini khatib sekedar ingin menambahkan sedikit bahwa modal ketiga dalam thalabul ilmi adalah yakhsha. Yakhsha dalam ayat lain dinyatakan walam yakhsha ilallah. Salah satu ciri pemakmur masjid adalah dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. 12:15 p.m. Dan takut yang Umi Maktum punya adalah yang pertama jelas takut kepada Allah. Dan yang kedua takut kalau tidak ikut ambil bagian dalam amal-amal keislaman. Takutnya begitu. Bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut miskin,
karena rezeki Allah. Wa nahnu wa fis sama'i rizqukum lima tu'adun.